Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Tajing TV akan membahas tentang sejarah Nyai Ageng Pinati. Siapakah sosok Nyai Ageng Pinati? Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Untuk menghasilkan suara yang lebih jernih, silakan gunakan headset Anda. Selamat menikmati hidangan ini. Salah, maksudnya selamat mengikuti. Cekidot. Batur sedulur sekampung, Nyai Ageng Pinati juga dijuluki Nyai Gede Pinati, Nyai Ageng Samboja, Nyai Ageng Maloka, Nyai Salama, Nyai Gede Tandes adalah seorang tokoh yang dipercaya masyarakat Gresik sebagai sah bandar perempuan Gresik yang menjabat pada tahun 1458 sampai 1477. Julukan Samboja berasal dari nama negara Kamboja. Pinanti berasal dari kata pati, sedangkan Maloka dari nama negeri Malaka. Salama bermakna berprestasi dalam bahasa Jawa. Nyai Ageng Pinati juga dipercaya merupakan ibu angkat dari Joko Samudro, nama kecil dari Sunan Giri atau Raden Paku, yang ditemukan terombang-ambing di laut di kapal yang berlayar ke Pulau Bali pada tahun 1443. Menurut cerita rakyat, Nyai Ageng Pinati merupakan istri dari Pati Semboja, berasal dari kerajaan Belambangan Hindu, yang diusir dari kerajaannya oleh Prabu Menak Sembuyu atau Menak Cinggo, karena Pati Semboja mendukung ajaran Syekh Maulana Ishak. Karena itu, Pati Semboja menemui Raja Majapahit dan mengabdi sebagai pejabat tinggi di kerajaan Majapahit. Raja Majapahit Brawijaya memberi Nyai Ageng Pinati sebidang tanah di Gresik dan menetap di Gresik sejak tahun 1412. Ia dipercaya berasal dari Campa dan tinggal di Gresik Wetan, sekitar 200 meter dari desa Gapura. Menurut buku Gresik, sejarah dan hari jadi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Gresik, Nyai Ageng Pinati diberi hak oleh Raja Majapahit untuk bermukim menjadi saudagar di Gresik. Nyai Ageng Pinati dipercaya memiliki barang dagangan dan kapal dalam jumlah besar, serta usaha dan relasinya luas di Pulau Jawa. Pelabuhan Gresik sudah ada sebelum berdirinya Giri Kedaton dan dengan cepat menjadi pelabuhan dagang besar pada Dasawarsa kedua abad ke-14. Hal tersebut dipercaya disebabkan oleh stabilitas pemerintahan kerajaan Majapahit di bawah kekuasaan Maharaja Sri Rajasa Negara atau Raja Hayam Wuruk. Karena semakin banyaknya kapal singgah di pelabuhan, maka seorang sah bandar diperlukan untuk mengatur pelabuhan. Dalam pengangkatannya, seorang sah bandar harus menguasai berbagai bahasa, memahami ilmu perdagangan, dan memiliki relasi yang luas. Nyai Ageng Pinati dianggap memenuhi syarat tersebut. Pada tahun 1458 Masehi, ia diangkat menjadi sah bandar oleh Raja Majapahit Brawijaya V untuk menggantikan Ali Hutomo yang wafat pada tahun 1449. Pusat pelabuhan Gresik lalu berpindah dari desa Bandaran ke desa Kelingan, yang sekarang Kebungson atau Pakelingan. Pada masa ia menjabat, pelabuhan Gresik mencapai kejayaannya. Ia dikisahkan membangun tempat pembuatan kapal dan peti kemas yang disebut Blandongan, menyediakan tempat perbaikan peti yang digunakan untuk menyimpan barang yang diangkut ke dalam kapal, serta menyediakan kuda sebagai alat transportasi untuk mengangkut barang dari pedalaman menuju pelabuhan atau sebaliknya. Dalam cerita rakyat lain, Dinasti Ming dikisahkan mengangkat Nyai Ageng Pinati sebagai Syah Bandar Gresik menggantikan Cheng Ho yang bertugas mengontrol keamanan wilayah Jawa dan Sumatera
dari aksi perampokan kapal-kapal dagang yang melalui wilayah tersebut. Di Palembang, Cheng Hu mendirikan kantor perdamaian yang mengurus dan bertanggung jawab dan menjaga keamanan. Xi Jinping atau Xi Danyang kemudian diangkat sebagai Syah Bandar Gresik dan dijuluki Nyai Ageng Pinanti. Menurut Cheng Yung-sung, ayah Nyai Ageng Pinanti adalah utusan utama yang diangkat oleh penguasa Majapahit di Palembang untuk mengurus soal kedamaian dan administrasi kenegaraan di Palembang setelah runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Nyai Ageng Pinanti dipercaya sebagai perempuan pertama di Nusantara yang memungut bea cukai dan mengawasi pedagang asing pada zaman Kesultanan. Nyai Ageng Pinanti dipercaya merupakan ibu angkat dari Joko Samudro, nama kecil Sunan Giri atau Raden Paku, yang ditemukan terombang-ambing di laut kapal yang berlayar ke Pulau Bali. Menurut buku Krisye Tempo dulu, Nyai Ageng Pinanti tidak lagi aktif sebagai Syah Bandar pada tahun 1477 karena sakit parah, kemudian beliau wafat. Makam di Kebungson sekitar 300 meter sebelah utara alun-alun kota Gresik dipercaya sebagai makamnya. Tidak diketahui siapa penggantinya sebagai Syah Bandar setelah Nyai Ageng Pinanti tersebut. Batur sedulur sekampung, demikian kisah Nyai Ageng Pinanti. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.